Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazia Suryani Ningsih, mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Semester 4 dengan NIM 1910400834 akan menjelaskan tentang cara membedakan persaingan bisnis yang sesuai dan tidak sesuai dengan konsep Islam dalam bisnis pendidikan. Dalam dunia bisnis tentunya akan terjadi persaingan, di mana persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition yang artinya persaingan atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha untuk mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang yang baik pula. Dalam persaingan bisnis perlu memperhatikan 3 hal, diantaranya yaitu 1. Pihak yang bersaing. Pihak yang bersaing merupakan manusia sebagai pelaku dan pusat pengendali bisnis. Islam mengajarkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan memperhatikan hal tersebut, persaingan bukan lagi diartikan usaha mematikan pesaing lainnya. Namun, persaingan dilakukan untuk memberikan sesuatu melalui mutu atau kualitas produk yang baik, harga yang bersaing, dan pelayanan total kepada pelanggan atau konsumen bisnis. Yang kedua yaitu segi cara bersaing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh atau teladan yang baik dalam melakukan bisnis, di mana Rasulullah mengajarkan cara bersaing dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan bisnis. Maka dari itu, kita harus melakukan persaingan bisnis dengan cara yang sehat atau bersaing secara sehat. Yang ketiga yaitu objek yang bersaing. Objek yang umum dalam persaingan dunia bisnis yaitu produk, di mana produk adalah barang yang dijual belikan atau diberikan kepada konsumen. Selain produk, objek bersaing dalam dunia bisnis yaitu harga, tempat, dan pelayanan. Harga merupakan faktor utama dalam persaingan bisnis. Jika harga sesuai, tentunya banyak konsumen yang akan menerima produk bisnis tersebut. Namun, harga dalam persaingan bisnis harus kompetitif dan tidak menjatuhkan pesaing lainnya. Yang kedua, tempat merupakan faktor penting dalam berbisnis. Dalam Islam menganjurkan untuk memilih tempat yang baik, sehat, bersih, dan nyaman, serta terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisnis berjalan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Selanjutnya, pelayanan. Pelayanan yang baik akan mendatangkan konsumen yang baik pula, sehingga dalam berbisnis, pelayanan yang diberikan kepada konsumen haruslah ramah, sopan, santun, dan tidak mendekati maksiat. Dalam bersaing, seorang pembisnis juga harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mengutamakan Allah. Dalam melakukan bisnis, harus menjaga dan memperhatikan adab dan etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak meninggalkan kewajiban seperti sholat pada waktunya. Karena orang yang dikuasai oleh harta dan bisnisnya hingga mengabaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang iman dan akhlaknya tipis, dan hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Maka, sebagai seorang pebisnis haruslah mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua yaitu memiliki rasa saling rela. Rasa saling rela atau tidak ada pemaksaan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pembisnis dalam agama Islam. Rasa saling rela menandakan bahwa bisnis tersebut dijalankan oleh pihak yang saling suka dan tidak boleh dilakukan dengan melakukan pemaksaan, tipu daya, dan menguntungkan satu pihak di atas kerugian pihak lainnya. Rasa saling rela ini harus dimiliki oleh pihak pembisnis dan juga konsumen, sehingga bisnis akan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu tidak menjual belikan barang haram.
Barang atau jasa dalam dunia bisnis haruslah barang atau jasa yang halal. Karena jika berbisnis dengan barang atau jasa yang haram, dalam Islam tentunya akan mendapatkan dosa yang sangat besar, yaitu tidak mengandung gharar atau penipuan dan maisir atau perjudian. Penipuan dalam melakukan bisnis tentunya haram hukumnya, dan jika dilakukan maka akan mendapat dosa yang besar karena tentunya akan merugikan salah satu pihak dalam bisnis tersebut. Selain itu, penipuan juga mengarah kepada perjudian, yang mana perjudian sangat diharamkan dalam Islam. Yang kelima yaitu tidak melakukan kecurangan. Kecurangan dalam melakukan bisnis sangat dilarang oleh Rasulullah SAW karena tentunya akan merugikan salah satu pihak dalam berbisnis. Jenis kecurangan yang umum terjadi yaitu persekongkolan, menutup informasi harga, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, melakukan sumpah palsu, menimbun barang, dan mengurangi timbangan. Hal-hal tersebut tentunya dapat merugikan konsumen, sehingga seorang pembisnis haruslah menghindari setiap jenis kecurangan dalam melakukan bisnis. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam persaingan bisnis haruslah yang sesuai dengan konsep Islam, yaitu melakukan persaingan yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah, seperti jujur, memberikan pelayanan yang baik, tidak menghalalkan segala cara, menjual produk dengan kualitas yang baik, serta harus memperhatikan tempat dalam berbisnis. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Afzalur Rahman, yakni Rasulullah mempraktikkan prinsip-prinsip manajemen bisnis modern seperti kepuasan pelanggan, pelayanan yang unggul, kemampuan yang efisien, transparan atau jujur, serta persaingan yang sehat dan kompetitif. Selain itu, pembisnis juga harus mengutamakan Allah, memiliki rasa saling rela, tidak menjual barang yang haram, tidak melakukan horor atau penipuan dan maisir perjudian, serta tidak melakukan kecurangan. Adapun contoh persaingan dalam konteks bisnis pendidikan yaitu bila di suatu daerah terdapat dua tempat bimbingan belajar, tentunya tempat bimbingan belajar tersebut memerlukan peserta didik, maka akan terjadi persaingan untuk mendapatkan peserta didik di daerah tersebut. Contoh lain yaitu jika terdapat aplikasi belajar A dan aplikasi belajar B yang memiliki konsep yang sama, yakni melakukan bimbingan belajar, tentunya juga akan terjadi persaingan untuk memperoleh peserta didik. Maka, seperti yang telah dijelaskan, perlu adanya peningkatan pelayanan, memberikan harga yang bersifat kompetitif, cara bersaing yang benar, dan tidak melakukan penipuan juga kecurangan. Contohnya yaitu dengan pemberian pelayanan yang baik seperti ketika menjelaskan suatu materi pembelajaran harus jujur, ramah, dan memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, dapat diketahui bahwa persaingan yang sesuai dengan konsep Islam dalam bisnis pendidikan yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Yang kedua, melalui menggunakan cara bersaing yang benar, tidak melakukan penipuan, memberikan harga yang kompetitif atau tidak menjatuhkan lawan bisnis, tidak melakukan kecurangan, serta tidak melupakan kewajiban agama yang dianut ketika melakukan bisnis. Sedangkan persaingan yang tidak sesuai dengan konsep Islam dalam bisnis pendidikan yaitu memberikan pelayanan yang kurang baik, melakukan penipuan, memberikan harga yang dapat menjatuhkan lawan bisnisnya, melakukan kecurangan, serta melupakan kewajiban agama ketika melakukan bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.